Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk kembali bersekutu dan melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibarat terang di tengah kegelapan, firman yang datang daripadanya merupakan pelita bagi setiap langkah kaki kita. Begitu juga dengan terang kasih-Nya yang akan selalu menuntun kita di dalam setiap kehidupan kita. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam Tuhan untuk berdoa. Terima kasih ya Allah atas hari juga kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk dapat kembali bersekutu Tuhan. Meskipun memang keadaan memaksa kami untuk bersekutu di rumah kami masing-masing, tapi kami mengimani bahwa jiwa kami Tuhan ada bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kesempatan juga pada kami untuk kembali mendalami firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan. Beri kami hikmat sehingga kami dapat memahami seberapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kami. Juga apa yang harus kami lakukan di tengah keadaan yang menurut kami tidak pasti ini Tuhan. Terutama ketika kami sebentar lagi juga akan merayakan kelahiran-Mu dengan situasi yang mungkin kurang nyaman bagi kami. Kiranya ya Tuhan, setelah kami membaca firman-Mu ini, kami akan mengerti dan memahami apa yang harus kami lakukan. Apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam pembacaan kami pada hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini akan terambil dari Matius 11 ayat 2 sampai 6.
Saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya mau mendengar, tapi sungguh merenungkannya di dalam hati kita dan menjadikannya pegangan bagi keseharian kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Minggu ini kita akan segera memasuki Advent keempat. Dan tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Namun di sekitar kita bisa melihat bahwa pandemi COVID belum juga selesai. Tentu keadaan ini menekan kita. Kita mau merayakan Natal dengan suasana seperti apa? Rasanya kok beda dan lebih sepi, lebih menyedihkan. Tidak seperti Natal-Natal biasanya. Di tengah segala ketidakpastian, kesedihan, biasanya kita butuh kepastian, butuh jawaban. Itu juga yang mungkin dirasakan atau dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dalam teks yang tadi dibacakan, kita tahu bahwa dia sedang ada dalam penjara. Dia di penjara bukan karena suatu kesalahan, dia tidak melakukan hal salah, tapi ini suatu tindakan semena-mena dari penguasa, dan Yohanes bisa mengatakan bahwa ini suatu hal bencana atau kondisi yang gak dia harapkan, dan di tengah pergumulannya itu dia penasaran. Sebelum dia masuk penjara, dia berkarya banyak mewartakan pemberitaan tentang kedatangan Mesias. Dan dia penasaran karena dia dengar di luar sana Kristus telah memulai pelayanannya. Ada banyak hal yang telah dilakukan. Dia penasaran, sebenarnya dia itu Mesias atau bukan? Pertanyaan tentang Mesias atau bukan hanya dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Semua orang Yahudi, semua keturunan bangsa Israel punya kegelisahan itu, punya kebingungan itu. Siapa sebenarnya Mesias? Walaupun sebenarnya siapanya itu nggak terlalu penting. Yang penting itu kan pembebasan yang akan dialami oleh bangsa Yahudi. Bagi seorang Yohanes Pembaptis, semestinya pertanyaan itu tidak perlu muncul dalam benaknya. Karena dia pasti punya hikmat yang jelas betul bahwa Allah akan menyatakan pembebasan bagi umat Israel, bagi bangsa Yahudi. Dan itu lebih besar maknanya, lebih penting daripada siapa yang menjadi Mesias. Tapi saya memikirkan bahwa mungkin karena banyaknya pergumulannya Yohanes, karena ia dipenjara dengan suatu hal, dengan alasan yang gak jelas, jadinya dia mikirin, siapakah Mesias itu? Apakah benar Yesus itu Mesias? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal yang menarik, Yesus gak menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang dititipkan Yohanes kepada pengikutnya. Yesus gak menjawab apakah benar dia seorang Mesias atau bukan. Yesus justru meminta pengikutnya Yohanes Pembaptis untuk melihat apa yang telah terjadi di sekitar mereka. Untuk mendengar berita-berita yang dikabarkan banyak orang tentang apa yang telah terjadi. Bahwa ada orang buta disembuhkan, bisa melihat, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan.
Saya yakin maksud Yesus bukan untuk pamer apa yang telah ia lakukan. Tapi Yesus mau mengingatkan bahwa yang penting itu bukan Mesiasnya tuh yang mana, tapi karya apa yang sedang Tuhan nyatakan dalam kehidupan manusia pada saat itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di tengah segala pergumulan setiap orang, jawaban, kepastian itu suatu hal yang dibutuhkan. Suatu hal yang penting. Buat kita, kalau misalnya pergumulan kita dijawab dengan sesuatu hal yang gak jelas, bukannya selesai pergumulannya, malah nambah pergumulannya. Apaan sih maksud jawaban dari Yesus ini? Atau mungkin kita juga pernah merasakan apa sih maksud Tuhan menghadirkan peristiwa-peristiwa ini. Tapi saya memaknainya bahwa Yesus mau para pengikut Yohanes menyampaikan itu kepada Yohanes agar Yohanes lebih memaknai lagi apa yang sedang Tuhan nyatakan. Agar Yohanes merefleksikan lebih dalam apa yang sedang terjadi di dunia yang ia tinggali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pun mungkin sekarang ini sedang diminta untuk lebih melihat dan lebih mendengar apa sih yang sedang terjadi di dunia yang sedang kita tinggali. Apa sih yang sedang Tuhan nyatakan melalui berbagai hal yang mungkin tidak selalu positif rasanya. Jelas tidak positif. Pandemi ini suatu bencana. Tetapi mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita temukan di tengah segala pergumulan kita ini. Akhir-akhir ini saya kembali rajin buka Twitter. Twitter itu sosial media paling langgeng menurut saya. Dari tahun 2009 sampai sekarang saya masih aktif make. Dan ada cuitan yang berkata demikian. Tahun 2020 itu mengajarkan manusia satu hal yang penting, yaitu soal menerima. Soal belajar menerima. Saya setuju dengan hal ini. Karena tahun 2020 ini Bapak Ibu, kalau kita nggak terima apa yang ada di sekitar kita, kalau kita terus-terusan mempertanyakan ini apa, ini kenapa, bagaimana penyelesaiannya, kita mempertanyakan sesuatu hal yang nggak tahu juga jawabannya dari mana, kita hanya akan dipenuhi dengan kekalutan, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kebimbangan, bahkan mungkin stres, depresi, karena kita nggak menemukan jawaban yang pasti. Tapi ketika kita memilih untuk belajar menerima apa yang sedang terjadi, menerima bahwa COVID memenjarakan kita di rumah. Sebelum saya rekaman ini ada seorang ibu yang celetuk, ya sekarang kita menua di rumah masing-masing lah. Pandemi membuat kita menua di rumah masing-masing. Kalau kita nggak belajar menerima kondisi ini, maka kita tidak akan mulai melihat apa yang sebenarnya sedang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing, dalam fenomena di dunia ini. Bahkan Yesus sendiri menyebutkan di ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menolak aku. Tidak kecewa, tidak menolak aku. Dua hal itu menurut Yesus akan mendatangkan kebahagiaan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Allah dapat mewujud dalam bentuk apa saja. Dapat hadir menyapa kita melalui peristiwa apa saja, melalui sosok siapa saja. Tinggal kita yang mau belajar, menerima, merefleksikan
sesuatu, seseorang, atau fenomena apapun di sekitar kita, agar kita dapat merasakan kehadirannya, agar kita tidak terus-menerus menolak ataupun kecewa dengan berbagai peristiwa yang menghantarkan kita kepada Tuhan. Biarlah Natal tahun ini memang menjadi berbeda, karena tidak ada hingar-bingar yang bisa kita rasakan. Dan kita doakan, semoga hanya kali ini saja kita merasakan Natal seperti ini. Dan biarlah kita semua mau belajar untuk menerima. Belajar untuk lebih memilih merenungkan, memikirkan, mencari jawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih menuntun kita pada perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan melegakan segala tanya dalam benak kita dan memampukan kita untuk menemukan kebahagiaan-kebahagiaan kecil di tengah segala pergumulan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami berkumpul sekali lagi Tuhan, dan Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Saudari Esther ini dapat kami hayati di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, tentang bagaimana kita mampu untuk menerima keadaan dan situasi ini. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat yang ingin kami sampaikan. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk perkembangan gereja. Kiranya Engkau terus menyertai seluruh proses, seluruh rapat yang dilakukan oleh majelis dan para pengurus aktivis ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai GKI Karanglewas di dalam setiap program kerja. Engkau terus menyertai GKI Karanglewas di dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan dan telah diputuskan. Kiranya Engkau juga berdoa untuk proses Kak Indra Tuhan untuk menjadi pendeta di Karanglewas. Kiranya Engkau terus menyertai dan kiranya apa yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk persekutuan dan kesatuan jemaat Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami sudah lama mungkin tidak bersekutu bersama-sama secara langsung Tuhan. Tapi kami yakin bahwa hati kami masih dekat. Kami yakin bahwa kami masih bersama-sama bersekutu melalui meeting online ini Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati kami Tuhan, menjaga dan merawat persekutuan ini. Kami juga ingin berdoa untuk program kerja majelis jemaat dan badan pelayanan yang telah diatur Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai jemaat ini Tuhan, menyertai seluruh program kerja ini Tuhan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga ingin berdoa bagi setiap kita yang mengalami pergumulan Tuhan, baik secara ekonomi, secara relasi Tuhan, ataupun kesehatan. Engkau tahu Tuhan bahwa 2020 ini bukanlah tahun yang mudah bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai, kami yakin Engkau terus berjalan bersama kami, membimbing kami, menemani kami melalui masa-masa sulit ini Tuhan. Karena kami yakin bahwa Engkaulah Sang Penyelamat kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Ibu Lili Honggowati Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai Ibu Lili melalui obat-obatan ataupun orang-orang yang merawatnya Tuhan. Berkati juga keluarga yang menemani Bu Lili Tuhan, kiranya terus memberikan kekuatan, memberikan semangat ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap anggota yang merasa lemah fisik karena usia lanjut Tuhan, ataupun dalam kondisi kesehatan tertentu. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, khusus situasi COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai seluruh rencana, seluruh tindakan yang diambil oleh pengambil keputusan, pemerintah ataupun petugas medis Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai petugas medis yang berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Engkau terus menyertai setiap pengurus, setiap pemerintah yang mengambil keputusan Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai
Kiranya hindarkan mereka dari keinginan untuk curang ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai dan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji lagu Putih Ubahnya. Sa